Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 544 Gunung Tanah Terlarang. Melihat kepala desa tua itu sangat emosional, Lin Yu langsung bingung dan berkata dengan takjub, "Kepala desa tua, mengapa ini?" Kepala desa tua itu mengerutkan alisnya dan mengerang sedikit, menunjuk ke posisi di dalam anak panah yang digambar oleh Lin Yu dan bergumam, "Ini adalah hutan tua di pegunungan yang dalam ini. Nenek moyang kita dari generasi ke generasi selalu menganggap daerah ini sebagai daerah terlarang karena di dalamnya medannya jauh lebih rumit daripada di luar, dan ada banyak binatang besar. Hampir tidak ada orang yang pergi ke sana di masa lalu yang pernah keluar, jadi di dalam sangat berbahaya, dan Anda tidak boleh masuk." "Tidak mungkin, apakah itu berlebihan?" Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, jelas sedikit tidak percaya. "Apa menurutmu lelaki tua sepertiku ini akan berbohong padamu?" Kepala desa tua itu mengerutkan kening, sedikit marah, dan berkata dengan nada yang sangat tegas, "Lagi pula, lokasi ini terlalu jauh dari desa kita dan kamp militer. Hampir keluar dari provinsi. Kalaupun ada virus, tidak bisa. Apakah kamu datang dari sini?" "Ya, kepala desa tua, benar. Semua gunung di sini jauh, dan medannya berbahaya. Bahkan kami, orang-orang tua, belum banyak." Orang tua yang duduk di sebelah kepala desa tua dengan rambut abu-abu dan satu mata buta melihat ke area di peta, dan kemudian mengangguk setuju. "Tapi sekarang di antara anak-anak muda ini, ku dengar Bal tampaknya masuk, kan?" Orang tua bermata satu itu bertanya kepada kepala desa tua itu dengan curiga. "Kamu mau apa? Bal baru saja berbalik di tepi gunung ini." Kepala desa tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Jika saya masuk pada saat itu, saya akan kehilangan nyawa saya." Lin Yu melirik kepala desa tua dengan curiga, bertanya-tanya apakah kepala desa tua itu mengatakan yang sebenarnya atau dia di sini dengan sengaja menakut-nakuti dirinya sendiri. "Pokoknya, kamu mati hati ini." Kepala desa tua mengambil peta di atas meja dan berkata dengan tegas. Melihat sikapnya yang begitu keras, Lin Yu harus menyerah, lagi pula, dia tidak bisa masuk tanpa orang lain yang menuntunnya. Setelah jamuan makan selesai, Kepala Tian mengadakan pertemuan untuk semua orang dan memberitahu mereka beberapa tindakan pencegahan khusus untuk memasuki gunung besok, dan meminta semua orang untuk memperhatikan keselamatan pribadi mereka saat memasuki gunung. Kemudian kepala desa tua membagi penduduk desa menjadi beberapa kelompok, dan setiap 2 penduduk desa bertanggung jawab membawa sekelompok ahli medis ke atas gunung. Asosiasi Medis Eropa dan organisasi XS juga mengikuti pendekatan Asosiasi Medis Amerika, membagi semua orang menjadi beberapa kelompok dan bertindak secara terpisah untuk meningkatkan kemungkinan menemukan inang virus. 2 penduduk desa tempat Lin Yu dan Ani ditugaskan adalah saudara laki-laki, yang disebut Dasun dan Xiaoxun, keduanya meninggal di usia awal 20-an. Mereka tampak sederhana dan jujur, dan mereka merasa sangat solid. "Kepala desa tua, dapatkah kamu menemukan 2 saudara muda seperti itu untuk kita?" Lin Yu melirik Dasun Xiaoxun, dan bertanya kepada kepala desa tua dengan sedikit khawatir. Kepala desa tua mengambil beberapa suap asap kering dan tersenyum, "Jangan khawatir, saya secara khusus membantu Anda menemukan 2 anak laki-laki kecil ini. Anda tidak berpikir mereka masih muda, tetapi mereka pintar. Ayah mereka adalah seorang pengedar narkoba, dan dia telah pergi ke gunung selama bertahun-tahun. Obat, yang dikenal sebagai peta langsung lokal kami, tidak ada tempat di daerah pegunungan terdekat yang tidak diketahui ayah mereka." Kedua anak laki-laki itu mengikuti ayahnya untuk mengambil obat ketika mereka berusia 3 atau 5 tahun, jadi mereka sangat akrab dengan bagian dari kami. "Benar, saudaraku He, jika kami akan menunjukkan jalannya kepadamu, jangan khawatir,
aku berjanji kamu tidak akan tersesat. Xiao Shun tersenyum dan berjanji bahwa tersesat adalah dialek mereka, yang artinya tersesat dan tidak bisa membedakan utara, selatan, timur dan barat. Apakah itu? Lin Yu menyeringai mendengar ini dan bertanya, kalau begitu karena ayahmu adalah peta hidup, mengapa tidak membiarkan ayahmu memimpin jalan? Dasun dan Xiao Shun semuanya menjadi gelap ketika mereka mendengar kata-kata itu, menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Orang tua mereka termasuk yang pertama sakit. Bulan lalu, mereka meninggal. Kepala desa tua mengetuk 2 pipa dan berbisik. Maaf. Lin Yu menghela nafas ringan, kemudian wajahnya kaku, dan berkata kepada Dasun Xiao Shun dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan sumber virus dan membantu semua orang menyembuhkan penyakit aneh ini. Dengarkan baik-baik, semuanya, izinkan saya mengatakannya lagi dengan jelas. Demi keselamatan kalian, kita bisa berangkat sebelum fajar untuk naik gunung, tetapi pada jam 4 sore, kita harus kembali tepat waktu dan mencoba mengejar sebelum gelap. Kembali ke barat. Fan Yan mengingatkan semua orang dengan tenggorokannya. Daerah pegunungan ini adalah daerah pegunungan primitif yang khas, dan mungkin ada hewan liar. Anda harus memperhatikan keselamatan. Karena berkemah di pegunungan akan sangat meningkatkan risikonya, Kepala Tian meminta semua orang untuk segera kembali ke barak pada malam hari setelah penyelidikan. Setelah semuanya diatur, Lin Yu dan yang lainnya kembali ke barak untuk mengatur asrama mereka. Demi keselamatan, Kepala Tian secara khusus mengatur Lin Yu dan Ani di sisi terdalam barak, jauh dari tentara yang sakit, dan pada saat yang sama melengkapi mereka dengan beberapa tentara amunisi hidup untuk melindungi keselamatan mereka. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan militernya terbatas, jadi tidak banyak dari prajurit ini, jadi mereka hanya bisa berdiri di jalan utama di luar. Namun begitu ada gerakan, mereka bisa dengan cepat mendukungnya. Karena status khusus Lin Yu dan Ani, Fan Yan secara khusus mengatur satu kamar untuk Lin Yu dan Ani, dan itu adalah satu kamar yang bersebelahan, sehingga mereka dapat saling menjaga ketika mereka memiliki barang. Setelah Lin Yu mengemasi barangnya, dia berpikir untuk memulai video dengan Jiang Yan, tetapi sinyal di pegunungan terlalu buruk dan sulit untuk berbicara, jadi Lin Yu harus mengganti untuk mengirim pesan, dan bertanya tentang situasi Ye Qingmei dan mengetahui bahwa Ye Qingmei situasi untuk sementara stabil dan telah dipindahkan ke rumah sakit umum daerah militer. Lin Yu lega. Setelah berbicara dengan Jiang Yan, Lin Yu membalikkan badan di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Pertama kali dia pergi tidur begitu awal, dia agak tidak nyaman. Area pegunungan sangat sepi di malam hari, kecuali untuk panggilan burung yang tidak dikenal sesekali dari luar. Hampir tidak ada suara lain, seperti suara jangkrik di luar jendela. Bum bum bum. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu luar, dan kemudian suara Ani terdengar, "Dia, apakah kamu tertidur?" Ketika Lin Yu mendengar itu adalah Ani, dia segera bangun dari tempat tidur, menyalakan lampu, dan membuka pintu. "Maaf mengganggu tidurmu, hei." Ani melihat Lin Yu hanya mengenakan rompi kecil, dan wajahnya memerah. "Aku sendirian di ruangan itu, sedikit takut." "Tidak apa-apa, kebetulan aku tidak bisa tidur, masuk dan mengobrol sebentar." Lin Yu segera mempersilakan Ani masuk ke dalam rumah. Dia, "Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini." Setelah Ani duduk, mengingat apa yang terjadi sore ini, dia masih memiliki ketakutan, dan Chong Lin Yu berkata dengan nada bersyukur. "Tidak apa-apa, seharusnya begitu." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Jangan salahkan mereka juga. Karena kendala kondisi mereka belum menerima banyak pendidikan, dan mau tidak mau mereka sedikit agresif dalam melakukan sesuatu." Ani mengangguk dan tersenyum, "Saya tahu." Dia berkata bahwa dia tiba-tiba mengeluarkan pistol perak kecil dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu terkejut ketika dia melihat pistol di tangannya,
dan bertanya dengan bingung, "Ini dia?" "Aku sudah menanyakannya. Pegunungan memang lebih berbahaya. Bawalah senjata ini bersamamu untuk pertahanan diri." Annie berkata dengan ekspresi serius kepada Lin Yu, "Ini khusus dibawa sebelum aku datang." "Tidak, saya belum banyak menggunakan senjata, Anda harus menyimpannya sendiri." Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu ketika dia melihat bahwa Annie telah memberinya senjata pertahanan diri. "Oke, kalau begitu aku akan mengambilnya, aku akan melindungimu." Annie ragu-ragu sedikit, dan mengambil kembali senjatanya. "Oke, saya mohon." Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Aku akan kembali, jangan sampai mengganggu istirahatmu." Annie berbicara dengan Lin Yu sebentar, menyadari bahwa itu sudah terlambat, dan dengan cepat melirik arlojinya, bangkit untuk pergi keluar. "Apa kau tidak takut pada dirimu sendiri?" Lin Yu mengerutkan kening, memandang bayang-bayang pohon yang bergoyang, dan merasakan suasana sepi di sekitarnya. Jika lampu dimatikan, apalagi Annie, dia mau tidak mau merasa sedikit berbulu di dalam hatinya. Lagi pula, itu masih sepi. Subur Preach. "Tidak apa-apa, aku tidak akan tidur lagi." Annie mengertakkan gigi. Dia telah dimanja dan dimanja sejak dia masih kecil, dan dia telah diberi air mandi. Bagaimana dia bisa menderita kejahatan seperti itu? Dia tidak bisa tidak menyesal datang ke sini sekarang. Dia berpikir untuk memanggil asistennya, tetapi tempat tidurnya terlalu kecil untuk tidur, dan jika dia memberitahu orang-orangnya bahwa dia sangat penakut, dia akan takut kehilangan muka. Bagaimana cara kerjanya? Jika kamu tidak tidur, kamu tidak akan energi besok. Selain itu, kita akan tinggal di sini selama beberapa hari. Atau kamu bisa tinggal bersamaku selama 1 malam. Aku akan memberimu tempat tidur dan kemudian aku buat lantai dengan papan kayu juga. Lin Yu berpikir sejenak dan bertanya pada Annie. Bukankah itu buruk? Ketika Annie mendengar Lin Yu mengundangnya untuk tinggal di ruangan yang sama, wajah putihnya memerah lagi. "Aku bukan apa-apa, tapi aku hanya takut merusak reputasimu. Tapi untungnya, di mana kita tinggal, tidak ada yang menyadarinya. Jika kamu kembali pagi-pagi, tidak ada yang akan memperhatikan." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Bagaimana?" Annie menunduk, menggigit bibir, dan tidak berkata apa-apa. "Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Apa kamu tidak punya pistol di tanganmu?" Lin Yu berkata dengan bercanda ketika dia melihatnya diam. Tidak, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu?" Annie buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, "Aku hanya menyesal membiarkanmu tidur di tanah." "Tidak apa-apa, aku orang besar, tidak terlalu munafik. Sama saja saat aku tidur." Lin Yu tersenyum, lalu pergi ke kamar Annie, memindahkan tempat tidur dan tempat tidurnya, dan kemudian dia membuat tempat tidur di lantai, membiarkan Annie pergi ke tempat tidur, dan kemudian mematikan lampu. Annie berbaring di tempat tidur dengan jantung berdebar-debar, menggigit bibirnya erat-erat, mengusap jari-jarinya, tampak sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia tumbuh di kamar yang sama dengan seorang anak laki-laki. Meskipun konsep Amerika Serikat relatif terbuka, siswa laki-laki dan perempuan jatuh cinta lebih awal, dan bahkan banyak yang telah menjalin hubungan pada usia 16 atau 17 tahun, tetapi dia berbeda dari anak-anak biasa di Amerika Serikat. Dia dilahirkan untuk berkontribusi pada kedokteran dan tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Semua tenaganya disumbangkan untuk obat, baginya obat adalah pacarnya. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak mengalami perselingkuhan sampai sekarang, tetapi dia bahkan tidak pernah berbicara tentang cinta. Jadi untuk pertama kalinya tinggal di sebuah rumah dengan seorang pria, dia pasti akan sedikit gugup, dan meskipun dia sangat mengagumi keterampilan medis Lin Yu, dia tidak banyak berhubungan dengan Lin Yu, dan kali ini dia datang ke China.
Mereka bertemu dalam kenyataan untuk kedua kalinya. Jika Lin Yu tidak sopan dan lurus seperti yang dia bayangkan, apa yang harus dia lakukan jika dia melihatnya sebentar dan bergegas ke tempat tidur? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.